Shalom saudara, puji Tuhan ketemu lagi dalam renungan kita hari ini. Saudara, ada hal yang sangat menggelitik buat saya dan itulah yang membuat saya salah satunya diperintahkan oleh Tuhan untuk berhenti bekerja. Karena kalau saya tidak berhenti bekerja, saya tidak akan fokus pelayanan, saya tidak akan fokus menjangkau jiwa-jiwa. Saya tidak akan fokus memuridkan, karena saya akan sibuk dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya akan menyita saya. Pekerjaan saya akan memenjarakan saya, akan membuat saya tidak terlalu dalam di dalam panggilan Tuhan. Walaupun sesungguhnya saya pun dulu dari muda telah melayani Tuhan. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya jadi gembala 17 tahun yang lalu, saya dari muda sudah melayani Tuhan. Sambil bekerja, saya terus melayani Tuhan, saya terus menjangkau jiwa-jiwa, saya terus memuridkan, dan tidak pernah saya lupakan panggilannya. Tetapi ternyata Tuhan menjelang akhir zaman ini, menjelang Dia datang kedua kalinya, saya tidak cukup dipakai Tuhan, saya tidak cukup dipanggil Tuhan, melayani di ladangnya sambil bekerja. Karena apa? Karena Tuhan ingin melakukan pelipatan, melakukan percepatan, melakukan penggandaan. Jadi karena semakin banyak orang di akhir zaman ini mengalami kelelahan, keterlantaran, tidak bergembala, maka saya mengerti kenapa saya diperintahkannya untuk berhenti dari pekerjaan saya yang sangat bagus itu. Dan inilah yang membuat saya terpanggil masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita semua pasti setuju. Kalau bicara penjangkauan jiwa-jiwa, penginjilan, pemberitaan firman Tuhan kepada mereka yang perlu diselamatkan, menceritakan amanat agung, itu pasti tidak menarik, sangat tidak menarik, sangat mengganggu kita semua. Kenapa? Karena itu kita merasa repot, kita merasa tidak punya hati, kita tidak punya beban, kita tidak terpanggil. Padahal saudara, Tuhan bilang apa? Mari kita buka di Matius. Ini kewajiban buat kita semua. Ya kan? Karena ini selalu diberitakan di mana-mana, di mimbar-mimbar gereja, di khotbah-khotbah minggu, di renungan-renungan, bahkan ada gereja-gereja, denominasi-denominasi yang mengkhususkan bulan-bulan penginjilan, bulan-bulan amanat agung, memerintahkan, menggerakkan jemaatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara sudah tahu ayatnya kan? Matius 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara lihat, ini perintah, amanat. Yang namanya amanat harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, jelas kita melanggar, melawan, dan itu tidak dikenan Tuhan. Tetapi kita jujur saja tidak tertarik dengan persoalan ini. Kita selalu mencari alasan, mencari dalih, pembenaran bahwa itu tugas hamba-hamba Tuhan. Tugas pemberita Injil, tugas gembala, pendeta, tugas rohaniawan, pastor, dan siapapun yang sedang dipanggil Tuhan sebagai hambanya. Kita selalu begitu. Saudara, ayat ini tidak dikatakan untuk hamba Tuhan. Ayat ini tidak dikatakan untuk para rasul saja. Tetapi ayat ini ditujukan untuk kita semua.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya, ada power, ada kuasa ilahi dari surga yang akan turun kepada kita semua, yang bergerak, yang menjangkau, yang memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang siapapun juga. Dan itulah yang disebut pengurapan, dan itulah yang disebut anugerah, dan itulah yang disebut kuasa. Ada kuasa supranatural, adikodrati, yang ilahi dari surga turun kepada setiap orang yang memberitakan Injil. Itulah sebabnya setiap Injil diberitakan selalu ada kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dipulihkan, yang berbeban berat dibebaskan. Saudara, apalagi kata Tuhan? Kata Tuhan demikian, ayat yang ke-19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara lihat, di awal ayat yang ke-18 waktu amanat agung itu disampaikan, Tuhan sudah bilang, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku pemiliknya. Lalu ditutupnya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Artinya, di awal dan di akhir Tuhan menyertai kita. Ada kuasa, ada pembelaan, ada penjagaan, ada miracle di dalam sana. Saudara, kenapa tidak tertarik? Karena kita tidak terbeban. Kenapa tidak terbeban? Karena kita kehilangan keberanian. Kenapa kehilangan keberanian? Karena kita takut. Benar apa tidak? Rata-rata kita takut memberitakan Injil. Dikatakan oleh firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih menutupi segala ketakutan. Apabila kita takut, maka kasih kita tidak sempurna. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, orang yang takut memberitakan Injil pasti tidak punya kasih. Kasih yang ada pada orang-orang ini adalah kasih yang bukan agape, bukan kasih ilahi. Jadi apabila kita takut, kasih kita tidak sempurna. Padahal dasar Tuhan melayani kita karena Dia kasih. Dia mengasihi kita, Dia mengorbankan jiwanya, Dia mengorbankan nyawanya, Dia menjadi sama serupa dengan kita, Dia Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Kita pun harusnya juga memiliki kasih. Tapi kita takut karena kita kehilangan kasih. Kenapa kita kehilangan kasih? Kenapa kita tidak mempunyai kasih yang sempurna? Mari kita lihat di Matius 24 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita kehilangan kasih, atau kasih mula-mula, atau kasih yang agape, atau kasih yang ilahi, itu karena kita mengalami kejahatan, atau kita melihat kejahatan, atau kita hidup di dalam kejahatan. Kedurhakaan itu adalah kejahatan, saudara. Durhaka itu artinya melawan, durhaka artinya membangkang, durhaka artinya membelakangi, menolak. Jadi karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini khotbah Yesus tentang akhir zaman di Matius 24 ini, saudara. Jadi benarlah ini akhir zaman. Kita kehilangan kasih karena kita melihat terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak kedurhakaan, terlalu banyak kebejatan, terlalu banyak kemunafikan. Dan kita menjadi marah, kita menjadi benci, kita menjadi jengkel, kita menjadi tidak damai, tidak sejahtera. Saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kasih karena kita terlalu sering melihat kejahatan. Itu sebabnya nasihat saya, jangan tinggalkan keintiman bersama Tuhan.
Orang yang terlalu sering mengalami kejahatan, terlalu sering dijahati, terlalu sering disakiti, terlalu sering dilukai, tanpa dia membereskan hatinya dengan Tuhan, yaitu dengan memberikan pengampunan. Lalu dia berdoa buat orang-orang jahat ini, yang menyakitinya, yang mendurhakainya, atau yang mencelakainya secara rohani, secara jiwani, secara mental. Kalau dia tidak membereskan itu di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, maka kedurhakaan ini membuat dia kehilangan kasihnya yang semula, kasihnya yang sesungguhnya, kasihnya yang ilahi. Itu sebabnya kita sering bertemu dengan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak lagi berapi-api dengan Tuhan, tidak lagi bersemangat, tidak lagi bergairah. Mereka kembali ke dalam kehidupannya yang sekuler dan tidak mau lagi sibuk dengan kerohanian, apalagi melakukan amanat agung. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri, menjadi egois, menjadi pribadi yang tidak peduli, apatis dan cuek. Saudara, salah satu cara terbaik, terindah, termanis adalah kita datang kepada Tuhan untuk menghilangkan kekesalan, kemarahan, kebencian, kejengkelan kepada kejahatan di dunia ini. Saudara kan lihat, orang kelihatannya baik ternyata jahat, orang kelihatannya baik ternyata penipu, orang kelihatannya baik ternyata pendusta, orang kelihatannya baik ternyata tukang bohong. Banyak sekarang. Saudara bisa lihat di sosmed, saudara bisa lihat di para pejabat, para politisi, mungkin juga para pendeta, bahkan orang tua kita barangkali. Tetapi saudaraku, jangan salah. Ada satu solusi yang saya sampaikan kepada saudara, yaitu apa? Kembali ke Tuhan. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara lihat, jemaat mula-mula ketika dianiaya oleh Herodes dan Pontius Pilatus, di dalam segala kegentarannya, ketakutannya, mereka lari kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak membenci Pontius Pilatus, mereka tidak membenci Herodes, tetapi mereka datang kepada Tuhan supaya kasih mereka tetap, supaya mereka tidak kehilangan kasih yang semula, supaya mereka tidak mengalami kebencian, kemarahan, dan kejengkelan. Mereka berdoa, mereka melakukan itu kepada Tuhan. Jadi, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kalau kita tidak mencari wajah Tuhan, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, pasti niscaya kita kehilangan kasih yang semula. Kita tidak semangat, kita tidak berapi-api, kita tidak lagi mau menginjil. Itu pasti, saudara. Saudara, apa yang terjadi dengan kalimat mereka, dengan jemaat mula-mula ini? Kalimat-kalimat mereka penuh dengan keberanian, penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara lihat, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Inilah bukti bahwa mereka tetap dalam kasih. Tidak ada ketakutan, tetap mereka mau menjadi pemberani-pemberani yang memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang jahat, di tengah-tengah bangsa yang jahat, di tengah-tengah para pemimpin yang jahat. Saudara lihat, kekuatan kasih akan membangkitkan iman. Kekuatan kasih akan menimbulkan keberanian.
Jadi, kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, berdoa, mencari wajahnya, mengejar hadiratnya, niscaya saudara dan saya akan mengalami keberanian karena kita mengasihi orang-orang ini supaya diselamatkan. Dan saudara lihat ayat yang ke-31 bilang apa? Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara lihat, jadi kalau kita memberitakan firman, Tuhan tuh nggak bohong. Ketika di Matius 28 tadi Tuhan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, pergilah, beritakanlah Injil, ajarkanlah semua yang telah ajarkan kepadamu. Jadikan mereka semua bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Jadi ketika di awal dia memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada kita, yaitu pengurapannya, dia juga menyatakan dia menyertai kita. Dan saudara lihat, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka disertai Roh Kudus, dan pengurapan itu turun atas mereka, yaitu turunnya Roh Kudus dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara, keren sekali. Dan saya percaya inilah waktunya saudara dan saya untuk melakukannya buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise God, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kasih Tuhan. Berdoa, datang kepada Dia, dan lakukanlah amanat agung. Tuhan memberkati kita, dan tetaplah setia dalam imanmu, tetaplah percaya, tetaplah semangat. Tuhan memberkati saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.